Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini perkenalkan, nama saya Angga Berliana dengan NIM C2586268087, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya dari kelompok 8 Ibnu Sina. Di sini saya akan memenuhi tugas atau mengerjakan tugas Mabim pada pertemuan kedua yang diisi materi oleh Bapak Fahmi Nugraha, yaitu materinya etika milenial gadget. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit yang dijelaskan pada pertemuan Mabim kedua. Baik, selanjutnya yaitu materinya yaitu etika milenial gadget. Ya baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi kembali dari materi etika gadget dan milenial yang dipaparkan oleh Bapak Fahmi Nugraha pada pelaksanaan Mabim pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan singkat dari 4 tema yang disampaikan, yaitu yang pertama, manusia dan budaya. Manusia dan budaya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan dan juga sangat penting dalam kehidupan. Manusia dan budaya adalah pencipta dan juga pendukung dalam kebudayaan. Sementara kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan juga karsa manusia yang membentuk cara hidup, nilai, dan juga norma masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam jasmani dan juga maupun rohani. Dalam kebudayaan terwujud dalam wujudnya gagasan seperti aktivitas dan artefak, dan juga universitas seperti bahasa, teknologi, kesenian, dan juga sistem kepercayaan. Adanya poin-poin dari manusia dan kebudayaan yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah abiotik. Abiotik yang merujuk pada suatu komponen atau faktor tidak hidup, yaitu benda mati dalam suatu ekosistem seperti air, udara, cahaya, tanah, dan juga suhu dan juga iklim yang bisa menunjang kehidupan pertumbuhan dalam makhluk hidup. Kelangsungan makhluk hidup atau organisme di dalamnya berfungsi sebagai medium dan juga substrat kehidupan. Selanjutnya yaitu contoh abiotik adalah seperti contohnya yaitu yang pertama yaitu air. Air sebagai pelarut universal yang medium, kehidupannya akuatik dan juga bisa mengatur suhu dan komponen vital tumbuh makhluk hidup. Dan juga yang kedua yaitu ada tanah. Tanah menjadi media tumbuh tanaman, sumber mineral, dan juga nutrisi bagi organisme darat. Dan yang ketiga yaitu ada udara. Udara yang bisa mengandung gas penting seperti oksigen dan juga karbon dioksida untuk bisa bernapas
fotosintesis untuk pertumbuhan. Dan selanjutnya yaitu yang kedua yaitu biotik. Tadi yang pertama dijelaskan yaitu abiotik dan sekarang yaitu biotik. Biotik adalah yang merujuk pada ekosistem termasuk yaitu manusia, hewan, bakteri, dan juga mikroorganisme lainnya yang bisa memiliki ciri khas seperti bernapas, bisa bergerak, bisa makan dan juga bertumbuh dan juga bisa berkembang biak dan juga peka terhadap rangsangan serta bisa berinteraksi satu sama lain dalam jaringan makanan. Jaringan-jaringan makanan. Komponen biotik bisa menjadi produsen, yaitu sebagai penghasil makanan seperti tumbuhan, dan juga bisa konsumen sebagai pemakan seperti hewan dan juga kita seperti bagai manusia. Contoh biotik adalah seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu yang bertema manusia berakal dan berbudi. Manusia berakal dan berbudi adalah manusia yang bisa menggunakan akalnya untuk berpikir logis atau bisa untuk bertindak benar dalam bisa membedakan baik buruk, bisa mengambil keputusan yang bijaksana, serta bisa mengendalikan hawa nafsu dan hidup harmonis dan juga bisa menjadikan sebagai makhluk yang unggul dan juga bermartabat. Akal yang diberikannya yaitu kemampuan dan juga memahaminya, sementara budi mengarahkan pada nilai moral. Keduanya ini sangat penting untuk membentuk pribadi atau beradab dan membangun peradaban yang adil dan yang sangat penting sekali. Karakteristik manusia berakal dan berbudi yaitu bisa membedakan mana yang bertanggung jawab dan juga bisa bermoral dan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tema yang keempat yaitu karakter gadget. Selanjutnya yaitu tema yang keempat yang dipaparkan oleh langsung Bapak Fahmi Nugraha, yaitu tema yang keempat yaitu karakter gadget. Karakter gadget yaitu meliputi suatu digital native yang mahir teknologi, kreatif, toleran terhadap perbedaan, dan juga peduli dalam isu sosial dan lingkungan sekitar, dan juga mendambakan fleksibel work-life balance dan makna dalam pekerjaan, namun rentan terhadap masalah kesehatan mental akibat tekanan dan media sosial, serta bisa lebih mengutamakan pengalaman dan keseimbangan. Yaitu karakteristik gadget terbagi menjadi beberapa poin utama, yaitu adanya yang pertama yaitu digital native. Digital native adalah tumbuh dengan internet dan smartphone, sangat mahir menggunakan teknologi untuk belajar, berkomunikasi, dan bekerja. Yang kedua yaitu kreatif dan inovatif, yang memiliki kemampuan berpikir out of the box dan cenderung memilih jalur karir yang kreatif.
dan juga bisa peduli dalam lingkungan terbuka terhadap isu keberagaman, kesetaraan gender, dan sangat peduli dengan isu-isu global cepat tersebar di media sosial. Dan juga yang ketiga, mencari makna dan fleksibel. Dalam mencari makna dan fleksibel, bisa menuntut pekerjaan yang bermakna, bukan hanya gaji, serta menginginkan fleksibel dan keseimbangan hidup kerja dalam kurung yaitu work-life balance. Dan keempat, ada toleran. Toleran adalah bisa menerima perbedaan suku, agama, ras, dan juga adat istiadat dengan lebih mudah. Dan selanjutnya yaitu materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yaitu yang kemarin bisa dijelaskan oleh Bapak Fahmi Nugraha, yaitu yang merujuk dari teori hierarki Abraham atau hierarki Abraham Maslow. Dibagi menjadi 5 tingkatan, di mana kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum beralih kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan manusia yaitu bisa meliputi psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Berikut adalah penjelasan detail yang mengenai kebutuhan manusia yang saya akan sampaikan. Yaitu yang pertama adanya physiological need, yaitu kebutuhan psikologis. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting, paling dasar untuk bertahan hidup, dalam kurung yaitu hemotesis. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara maksimal. Contohnya yaitu udara dalam kurun oksigen. Udara ini sangat penting sekali dalam kehidupan, makanan, air, tidur, pakaian,